Oke, jadi landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik gitu ya. Nah, sebetulnya kalau bicara tentang landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebenarnya mungkin juga kalian sudah membahasnya di minggu kemarin bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah diatur secara umum gitu ya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahkan juga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini sudah ada beberapa perubahan yang kemudian itu tidak menyampingkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi. Maksudnya hanya ada beberapa pasal yang kemudian dia direvisi atau dirubah dan sebagainya. Nah, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan ini kenapa penting di dalam penting ada landasan ya atau dasar di dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan supaya tidak ada kejadian yang ketika aturan itu baru dibentuk kemudian dicabut kembali. Baru dibentuk dicabut kembali. Itu kan berarti kan ada hal yang kemudian salah gitu. Makanya harus ada landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik bagaimana legitimasi proseduralnya, bagaimana materinya yang diatur, itu semua tuh harus benar-benar diperhatikan di dalam pembentukan suatu peraturan perundangan. Nah, bicara tentang landasan ini kan secara umum kita bisa pelajari ada namanya, secara umum itu ada 3 sebenarnya, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tapi meskipun ada beberapa literatur yang menambahkan ada landasan politis gitu ya. Nah, pertama itu bicara tentang landasan filosofis. Itu kemarin sudah Anda bahas ya? Udah Bu, ada Bu. Oke, jadi mungkin saya hanya sekedar menambahkan aja itu yang terlalu banyak cuap-cuap. Landasan filosofis itu. Jadi bagaimana aturan itu dikatakan baik, nah dia harus memiliki landasan filosofis di dalam perumusannya. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa filosofis itu kan berasal dari kata filsafat gitu ya. Nah, filsafat itu adalah hal-hal yang mengandung cinta ataupun kebenaran. Kan filsafat itu kan berasal dari kata philos dan sophia, cinta dan kebijakan. Nah, sehingga dalam satu peraturan perundangan itu penyusunannya harus bisa melihat landasan filosofisnya. Kenapa? Karena disitulah kita bisa melihat bahwa ada di dalam peraturan perundangan itu di situ mengandung kebenaran, mengandung hal-hal yang bijaksana seperti itu. Jadi landasan filosofis itu kan bisa dilihat dari mana ya? Kan ada konsiderannya. Ya, ada konsideran daripada peraturan perundangan. Mungkin apa ini nak? Ajam. Nah, jadi landasan filosofis di situ itu adik-adik sekalian. Tidak bisa begitu nak. Nah, landasan filosofis itu sebetulnya kita bisa lihat dari beberapa hal gitu ya. Dari konsideran. Di situ ada misalnya menimbang gitu. Katakanlah undang-undang tentang hak asasi manusia ya, undang-undang tentang hak asasi manusia nomor 39 tahun 99. Misalnya landasan filosofis itu kan pertama ada kata menimbang. Misalnya di menimbang itu bahwa manusia itu kan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa gitu ya, yang bisa mengemban, memelihara alam semesta ya kan begitu. Kemudian juga bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak dasar ataupun hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Nah, itu sebetulnya adalah sudah bicara tentang landasan filosofis gitu ya. Landasan filosofis. Nah, jadi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu landasan filsafat itu atau filosofi sangat penting adik-adik sekalian. Supaya kenapa? Karena di situ lebih meyakinkan bahwa aturan ini benar-benar sangat penting untuk dibentuk karena mengingat hal-hal yang tadi misalnya itu setiap undang-undang itu kan punya landasan filosofinya yang
berbeda-beda. Nanti silakan Anda bisa perbandingkan satu aturan dengan aturan yang lain. Bagaimana sih landasan filosofisnya? Lalu ada yang namanya landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis di sini kan berarti bicara namanya saja sosiologi, sosial gitu ya. Bagaimana suatu aturan itu dibentuk dengan memperhatikan yang namanya kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Bagaimana tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat. Bahkan kan ada istilah yang namanya hukum yang baik itu adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Artinya, di dalam pembentukan peraturan perundangan sangat penting untuk melihat landasan sosiologis. Apakah itu benar-benar dibutuhkan atau tidak? Bagaimana sebetulnya sejatinya secara sosial saat ini kondisi yang ada sehingga kemudian aturan itu akan dibentuk gitu ya. Nah, saya kira kalau landasan sosiologis ini sebetulnya bisa Anda lihat juga di konsideran menimbang ya, bahwa ketika ada suatu pernyataan yang kenapa aturan ini dibentuk karena mengingat ini kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Nah, berikut adalah landasan yuridis, saya persingkat aja ya. Landasan yuridis itu udah jelas, yuridis berarti kan asal katanya dari hukum gitu, dimana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu dia harus ada dasar hukum deh, harus terdapat dasar hukum sebagai legalitas ataupun landasan yang terdapat dalam ketentuan yang hukum yang lebih tinggi derajatnya. Itu kenapa sampai tadi norma sangat penting untuk membahas jenjang norma, karena dia memiliki kekuatan dan ketentuan hukum yang berbeda-beda. Jadi semakin tinggi maka ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya itu pasti yang paling diutamakan gitu ya. Dan tidak ada istilahnya tidak boleh bertentangan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Nah, itu nanti ada di asas yang kita bahas karena landasan. Nah, jadi landasan yuridis itu Anda bisa lihat di dalam undang-undang apa saja itu dikonsideran mengingat gitu ya. Misalnya kalau kayak undang-undang hak asasi manusia, misalnya mengingat isi daripada Undang-Undang Dasar 45, misalnya pasal 34, fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara, lalu ada namanya pasal 28A sampai J, di situ mengandung hak-hak asasi manusia. Jadi undang-undang itu acuannya untuk membentuk undang-undang ya. Jadi undang-undang hak asasi manusia itu acuannya adalah Undang-Undang Dasar 45 yang jadi norma yang lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada lagi misalnya landasan yuridis bahwa pembentukan pembentukan undang-undang itu misalnya melihat dari ketetapan MPR dan sebagainya. Pokoknya dia akan mengacu ke peraturan yang lebih tinggi lagi. Kalau Perda berarti kan bisa mengacu ke undang-undang, bisa mengacu ke peraturan pemerintah, bisa mengacu ke keputusan menteri dan sebagainya. Itu kalau bicara tentang landasan yuridis. Sebelum ke landasan yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan biar jelas gitu ya. Ada nggak yang masih kalian mau tanyakan terkait landasan filosofis dan sosiologis dan yuridis? Cukup. Oh ya, tambah ada satu landasan ya, namanya landasan politis ya. Itu landasan politis itu kan politis itu kan berasal dari kata politik gitu ya. Bagaimana bicara tentang kebijakan yang menjadi dasar di dalam bagaimana mengarahkan tata laksanaan pemerintah. Kadang-kadang, bukan kadangnya, tapi sering juga di dalam pembentukan peraturan perundangan, selain melihat kepentingan landasan yang tadi, juga adalah bagaimana landasan politis daripada pemerintah untuk menjalankan ketatanegaraan. Tetapi meski demikian, bukan berarti bikin aturan itu hanya sesuai selera gitu. Sesuai selera apa yang menjadi keinginan daripada penyelenggara hukum. Misalnya kalau yang menyusun undang-undang itu kan bisa usulannya dari presiden dan usulannya dari DPR. Jangan cuma karena misalnya secara politis memang itu adalah kebijakan daripada DPR maupun maupun presiden untuk membentuk undang-undang, tapi bukan berarti tidak memperhatikan landasan-landasan yang lain. Nah, bisa kita lihat seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya kan kalau dilihat itu lebih ke landasan politis keinginan pemerintah yang bagaimana supaya
begitu juga undang-undang terkait dengan pemberian investasi, undang-undang cipta kerja itu yang dinilai saat ini tuh banyak orang yang mengeluh karena ternyata merugikan masyarakat dan sebagainya. Itu karena hanya berdasarkan pada keinginan semata dari pejabat negara. Oke, sampai di situ untuk penjelasan tentang landasan. Sebelum saya ke asas pembentukan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau minggu lalu mungkin ada yang tidak jelas dengan itu. Alih ubah suara kamar supaya kita semua pindah. Ya, bikin bertanya Bu. Silakan. Seperti macam orang tahu kan Bu, terkait undang-undang itu merupakan produk hukum. Nah, bagaimana ketika ada undang-undang yang memang secara landasannya itu itu dipandang melalui filosofis maupun sosiologis, itu sudah clear lah, dan ketika penerapannya di masyarakat itu lebih ke merugikan masyarakat ataupun lebih ke tidak ada untungnya untuk masyarakat, malah menguntungkan para oligarki dan lain-lain. Nah, apakah undang-undang tersebut bisa dituntut ataupun digugat oleh pihak masyarakat untuk bisa dicabut, karena memang ketika merugikan itu kan tidak bisa dilanjutkan lagi. Oke. Jadi bagus pertanyaannya. Panggilan akan berakhir 15 menit. Oh, ternyata sekarang Google Meet ada ini ya? Ada batasnya juga ya? Iya, Bu. Oke, jadi Safril Bulalatan. Jadi terkait dengan aturan kemudian kenapa tiba-tiba dia dibentuk, kemudian tiba-tiba ketika dilaksanakan itu merugikan. Nah, itulah kenapa pentingnya sebuah peraturan perundang-undangan itu secara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bagaimana membuat suatu peraturan itu menjadi lebih baik adalah harus dilengkapi dengan naskah akademik. Kan yang penting dalam peraturan perundangan itu adalah undang-undang dan perda, ya kan? Nah, undang-undang dan perda itu penting untuk dilengkapi dengan naskah akademik. Apa itu naskah akademik? Nanti akan kita bahas di bab keberapa gitu kalau nggak salah. Cuma yang jelas saya ingin saya sekedar spill sedikit terkait dengan naskah akademik. Itu adalah suatu naskah ilmiah yang itu dilakukan atau dibuat oleh para akademisi, tokoh masyarakat, dan ada beberapa dari perwakilan pemerintah. Jadi ada yang kemudian itu ada namanya FGD, fokus publikasi. Ada prosesnya di dalam pembentukan naskah akademik tadi. Itu lumayan lama loh ya. Jadi biasanya yang di Fakultas Hukum UNG itu yang bikin naskah akademik itu ada Ibu Dr. Dian Ekawati, almarhum Prof. Yasin. Sebenarnya hampir semua dosen di Fakultas Hukum UNG itu diminta oleh pemerintah untuk bikin naskah akademik. Dalam naskah akademik itu dibuat yang namanya penelitian. Bikin naskah akademik itu berbulan-bulan loh ya. Di situ tim naskah akademik akan tim pengkaji akan melihat di lapangan apakah aturan yang mau dibikin ini benar-benar dibutuhkan atau tidak. Sehingga kemudian itulah yang kemudian akan melahirkan namanya rancangan peraturan dari naskah akademik tadi. Misalnya ranperda ya, rancangan peraturan daerah. Naskah akademik itu menjadi bahan masukan di dalam penyusunan perda supaya benar-benar ini kuat gitu loh. Mungkin saya sudah menjelaskan di kalian sebelumnya bahwa ada di Kota Gorontalo pernah kejadian perda itu udah bikin habis puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta, tetapi kemudian hanya 3 bulan dijalankan, kemudian dicabut kembali. Itu kenapa? Karena ternyata merugikan masyarakat. Saya spill saja bahwa itu perda peraturan daerah terkait dengan pajak hiburan. Ketika pajak hiburan dinaikkan 100% atau 50%, yang orang biasanya nyanyi di karaoke yang hanya bayar berapa, 50.000, tiba-tiba naik misalnya menjadi 2 kali lipat pajaknya. Nah, orang pasti akan mikir untuk pergi ke tempat hiburan atau untuk makan pajak di restoran dan sebagainya. Yang rugi siapa? Bukan hanya masyarakat yang memang butuh hiburan, tapi juga adalah pelaku usaha, sehingga perda itu kemudian tidak lama dicabut. Nah, itulah gunanya kenapa harus ada naskah akademik. Akan dilihat orang-orang yang suka hiburan itu bukan cuma orang kalangan atas, tapi juga masyarakat bawah. Kemudian, apa dulu tadi pertanyaan kedua itu? Terkait untuk apakah bisa dicabut ketika memang kita melanggar? Oh iya. Mau undang-undang ataupun perda dan sebagainya jelas bisa dicabut. Jadi kan ada 2.
suatu aturan itu dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kalau batal demi hukum itu udah otomatis batal demi hukum karena misalnya aturan itu dibentuk oleh bukan orang yang berwenang. Misalnya kayak Perda. Perda ternyata yang membentuk itu hanya kepala desa. Itu nggak boleh. Itu udah batal demi hukum karena bukan kewenangan dia. Tapi ada istilahnya dapat dibatalkan. Nah, dapat dibatalkan itu karena ada beberapa alasan. Misalnya karena bertentangan dengan kepentingan masyarakat, merugikan masyarakat, dan sebagainya, tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Nah, kalau macam undang-undang ataupun peraturan itu sebetulnya hampir sama gitu cara mencabutnya. Bagaimana cara mencabut suatu undang-undang atau menguji suatu undang-undang itu ada banyak. Ada beberapa tahapan yang juga nanti akan kita bahas di bab yang ke berapa itu? Terakhir kalau nggak salah terkait dengan pengujian peraturan perundangan. Jadi seperti undang-undang misalnya itu ada namanya judicial review, ada namanya executive review. Jadi mungkin Anda sudah pernah mendengar yang namanya judicial review itu berarti pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan gitu, misalnya Mahkamah Agung apakah Mahkamah Konstitusi. Kalau executive review berarti misalnya undang-undang yang itu kemudian dibentuk atas usulan oleh presiden, maka presiden secara executive review itu dia bisa mengkaji kembali aturan itu dengan beberapa syarat-syarat dan tahapan-tahapan yang dilakukan prosedur. Itu nanti akan kita bahas soalnya di bab nanti apa namanya ya, Allah tanggulnya EP silabus. Kalian belum mencatat silabus ya? Nanti saya lihat lagi di catatan saya atau di buku saya yang ketinggalan di kampus. Itu ada bab keberapa itu tentang pengujian peraturan perundangan. Ada beberapa cara atau macam untuk pengujian suatu peraturan perundangan. Sampai situ ya, paham ya? Paham, Bu. Oke. Yang terakhir, ini asas kita mau jelaskan minggu depan, Joy. Sudah kekiring ini leher. Kita juga lagi mau jemput anak di ini, kasihan di sekolah. Jam 10 dia mau keluar. Boleh begitu ya? Boleh. Dia ada bakal. Ya, Assalamualaikum ya, Pak Wadek ya Pak. Ya Pak. Ada mengajar saya Pak, tapi di rumah online. Sedikit lagi saya mau ke kampus, soalnya ada jadwal menguji. Tapi jadwal ujian tuh katanya nanti sore ya Pak. Perintah Pak. Boleh Pak ya.